Gimana pagi hari ini Bang Sanud? Apa kabar? Tunuh kopian heula. Gegebar ini coba. Dipakar. Dah, aya pisang gitu. Ayo guys. Lu baseuh. Jadi kreator untuk memasarkan dan Siap. Gaspol. pokoknya mah. Siap. Kata-kata Untuk kata-kata hari ini. Untuk Bang Yunus, jadilah kreator untuk memasarkan dan memperkenalkan budidaya ikan. Siap. Bang Ronald. Bang Jack. Hilman Syihabudin. Kumaha Mang Hilman hari ini kata-katanya pagi hari ini? Gak ngopi ngantuk. Mari kita ngopi. Gaskeun. Anti air ya mah. Ini ikan nila nirwana kayaknya, soalnya Kang Rijal suka bawa dari Purwakarta. Asik. So, Kalau udah selesai ngasih makannya, tinggal selesai ya. Udah saya di sini berarti mewah. pantadin tos. Ya teh nya dua kan. Kira-kira Ayeuna engke sore. So. Cing, tekap video wae sim kuring kan. Nuju. 75 gram ya? 70 gram. 0,7. Setiap kelompok harganya masing-masing. Segitu pas, Acan. Tos lah. Kurang mana? Biasa disebut Sok eta we lah hiji lah. Ieu we heula. Ambil satu satu. Ambil satu. Gitu, buang dulu, buang. Ambil satu. Nah. Oh. Coba ambil.
Gimana ciri-ciri betina? Oh, itu mah betina itu mah geus kaciri. Keluar endog gua eta mah. Keluar. Udah buang lagi, Pak. Enggak. Nyanak peso karena katelkeun. Betina karena sudah ada telur. Ini nah kita lihat. Ini yang matang benar itu seperti ini, dia warnanya memerah. Jadi ini urin, saluran urin, ini saluran Telur. saluran telur. Ya. Kayak stres makanya dia mengeluarkan telur. Nah, ini dia sebetulnya ini ada dua salurannya. Urin. Saluran urin ini feses, ini urin sama telur di sini. Nah, kemudian kita lihat juga di depan, bagian depan. Nah, ini biasanya menguning di sini. Kalau betina, Pak. Nah, di sini karena dia ini persiapan buat bikin buat Anak Ngerami telur. menggerami. untuk jantan biasanya dia akan ada agak ke depan sedikit tonjolan di sini. Nah, caranya kita bisa begini kan. Dia makan daya. Udah ini Sudah siap itu matang konat. ini udah matang tandanya ini keluar nih. Keluar. Oh, iya. Kita keluar telur. Ini udah, Pak. Udah, ayo besok. Kebok saja. Nah, kalau jantan biasanya Pipis. nah itu jantan. Jantan pain Pak. jantan. Dilihat we tina siripna, dia lebih memerah ya. Siripnya lebih memerah, Punten. dia lebih ramping biasanya kalau dia sudah matang gonat, bisnya dia lebih ramping karena dia akan mengejar betina. Nah, itu sama nyendolnya. Sok saren sok. Yang belum cak. Jantan atau pelajari. Ya. Videona. Nah, YouTuber. Udah, ikhlas mah udah. Udah. Oh ya maaf. Maaf, Pak. Coba Pak Anies Baswedan. Asia. Satu. Ya, satu. Tanaon. Jalur eta mah beureuh. Transgender. Gimana Pak Anies? Jantan kalau yang ini. Dokumentasikan. Karena ciri-cirinya Kan kabadu kan HP. Dina. ambilnya satu, Ngambilnya satu jangan banyak-banyak. Satu ewang. Ini sedikit hiji. Awas nyoba karena iya. Wah, eta mah coba. Cara megang itu dari bawah. Karena kalau dari atas atau dari depan ke belakang megangnya begini. Ya, bukan dari belakang ke depan. Trak sirana mah. Balikeun lauk teh. Pencet. Yunusna balikeun. Leur itu bikang. Betina kalau yang ini mah. Betina bikang. Betina Bikang. jantan. Itu udah matang banget belum itu? Belum. Enggak kuning itunya Merah. Nah, besi merah. Ya. Betina. Silahkan. Galak. Itu udah matang konat belum Pak itu? Binatangnya betina yang sudah matang konat itu salah satunya dia area genitalnya dia merah. Kemudian yang kedua dia apa namanya? Dia relatif agak buncit ya. Dibandingkan jantan dia akan lebih meramping justru kebalikannya. Terus yang kedua dari segi sirip Merah. Dari bawah ke atas. satu kieu nya eta kitu kieu. Refleks. Pencet. Jalu eta mah. Jalu. Jalau. Cewek. Dulunya satu pekerja. Ya. Sok. Lanjut. Nuhun. Kita cakap ya. Yang pertama
yang lah dari atas membeli di besar itu tuh. Atau saya Mana tuh tuh nak kelopak motor. Lebar itu nggak bisa beli di besar. Oh, itu seberapa kalian berarti? ini bisa Jangka panjang. ya banyak. Saya telah keluarnya kan banyak. Mohon. Jangka panjang, Oh. jangka pendek, jangka saku. Nah ini yang pertama, usahakan kalau misalnya kita kasih makan tidak hanya pakan saja, tapi kita ditambahkan dengan suplemen. Suplemen ada berapa? Ada berapa jenis? 3. Untuk pakan ada 3. Apa saja? Yang pertama antibiotik, yang kedua Probiotik, vitamin dan mineral, yang ketiga probiotik. Ya, 3. Antibiotik, probiotik, antibiotik. Probiotik biasanya dilakukan diberikan. Antibiotik itu fungsinya untuk apa dulu? Antibiotik Kembangannya. ya, untuk pengobatan sebetulnya ya. Tapi kita akan lebih ke pencegahan dulu. Ya, preventif. Ya. Biasanya kalau antibiotik aplikasinya itu ada di 2 tempat. Yang pertama di awal pemeliharaan, yang kedua kita aplikasikan seminggu sekali. Ya. Sebaiknya seperti itu. Di awal pemeliharaan fungsinya untuk apa? Kita sehatin dulu si ikannya. Ya, kita datang ikan kan kita nggak tahu bawa penyakit atau enggak. Ikannya pasti ada kerusakan, ada stres. Nah, kita kasih dulu pakan plus antibiotik. Ya. Sebelum kasih makan hari pertama setelah dipuasakan atau kedua, kita kasih makan sedikit dulu. Kita lihat respons ikan. Kalau misalkan respons ikan belum mau makan, jangan dulu dikasih makan hari itu. Ya. Jangan dulu kasih makan seperti hari itu. Nah, berarti kalau sudah dia udah mau makan, berarti kita bisa tambahkan dengan suplemen. Suplemennya yang pertama apa tadi? Antibiotik, probiotik, vitamin dan mineral. Nah, untuk antibiotik macamnya banyak. Ada yang kimia, ada yang herbal. Nanti kita belajar. Salah satunya kalau yang kimia itu adalah tetracycline. Sama kan kita juga pakai tetracycline. Ya, salah satunya untuk antibiotik ya. Vaksin. Jauh-jauh. Vaksin bentar lagi. Vaksin COVID. Nah, ini yang bisa kita gunakan ini. Atau misalkan amoxicillin juga bisa. Amoxicillin juga bisa. Dosisnya berapa? Dosisnya itu 1 butir ini untuk 5 kilo. Ya, 1 butir untuk 5 kilo pakan. Dia dibuka ya? Dibuka ya? butir. Dalamnya dia kapsul. Ya. Kapsul satu ini itu 50 mg. Jadi setengah gram. Untuk 5 kilo pakan. Ya? 5 kilo. 5 Untuk kilo. 5 kilo. 5 kilo pakan per minggu. Kalau untuk pengobatan bisa 2 kali lipatnya. Ya, dosisnya. Nah, itu dosis pengobatan itu biasanya 2 kali lipat dosis pencegahan. Atau dosis pencegahan itu setengah kali lipat dari dosis pengobatan. Samanya atau beda? Sama. Ayeuna sabaraha? Setengah. Iya, 2 ons. Berarti Kita hanya satetes paling 0, dikit 20. Ya. berarti 20 gram. Kita ambil buang dulu. Nah, bibis itu adalah kita masukkan suplemen ke sini, dicampurkan dengan media untuk apa namanya perekatnya. Salah satunya bagusnya bisa pakai bawang, bisa pakai apa putih telur, ya. Atau satu lagi Progol kalau nggak salah, ada mereknya Progol. Nanti saya lihat di itu booster itu dia bisa mengikat lebih lama. Ada nggak Progol? Kalau mau mengikat lama itu Progol. Nah, ini Progol kayaknya. Booster Progol itu perekat pelet udang atau ikan. Fungsinya hanya sebagai perekat saja.
Tekniknya sama, air ditambah dengan progol, ditambah dengan anti suplemen. Suplemennya bebas. Ya, fungsinya dia hanya merekatkan saja. Jadi kalau pakai ini kita masukkan ke air, kemudian kita bibiskan, kita bibis. Pada saat nanti dikasih makan ke ikan, ada kemungkinan cepat keluar si suplemennya. Terpisah Tapi gitu. kalau dikasih perekat, itu mau bebas perekatnya ya. Itu dia bisa mengikat lebih lama. Jadi asumsinya sebelum dimakan ikan, si obat nanti masih tetap ada di dalam perekat. Jadi kamakan. Ya. Kita kasih dulu. Kita kasih satetnya. Tuh, ini banyak. Udah tutup lagi. Susahnya, nah sakige kurang lebih ya, sedikit ya. Sakige jadi matak. Coba dulu, karena ini dosisnya hanya dosis pencegahan. Ya udah keluar ya. Jadinya ada hanya 0,2 tuh. Ya. Masukin dulu nih seperti ini. Nanti kalau kurang kita aduk. Nah, ini namanya dibibis. Fungsi dibibis ini adalah yang pertama sebagai media untuk menambahkan suplemen. Yang kedua, si pakan itu akan agak mengembang di luar. Ya. Khawatirnya jadi si pakan ini kalau dimakan sama ikan dia akan mengembang di dalam perut. Khawatirnya ada ikan-ikan yang memang dia kuat. Jadi kuat makannya. Rewog gitu. Panen larva dan panen telur ya. Jelas nih. Ya. Panen larva dan panen telur. Kalau panen larva ada berapa? Ada berapa metode? 2 apa saja? Bagian dan itu baru bagian dan ada gambaran ya? Ada gambaran. Dan ini mah ya aplikatif ya, maksudnya harus dipraktekkan gitu. Tapi kurang lebih teorinya akan seperti ini. Ya. Teori berdasarkan praktek ya, bukan praktek berdasarkan teori. Ini teorinya berdasarkan praktek. Harusnya ini dipraktekkan. Satu lagi. Panen total, panen larva. Panen telur. Saya buatkan dulu ya. Nah, ini kembali dia. Boleh. Oh iya. Boleh. Panen. Pemijahan ya. Pemijahan ada 2 tadi. Pemijahan ada berapa? Ada berapa metode? Wah. Pemijahan ada berapa metode? Pemijahan apa saja? Alami, semi buatan dan buatan. Kalau di ikan nila ada berapa metode? 1. Apa saja? Alami saja. Oke. Yang alami, pemijahan alami, tapi bedanya nanti pada saat pemanenan. Pemanenan ada berapa metode? 2. Apa saja? Telur dan larva. Kalau larva itu ada berapa metode? 2. Apa saja? Parsial Dan total.
Oke. Sebutkan perbedaan antara panen telur dan panen larva. Kenapa? Telur harus pertama. Kalau panen telur itu membutuhkan yang pertama butuh lahan yang lumayan luas dibandingkan dengan dia larva. Yang kedua, biaya yang dibutuhkan juga lebih cukup besar. Biayanya lebih mahal ya. Tapi dari segi produktivitas panen telur akan lebih banyak hasilnya dibandingkan dari panen larva. Ya. Bedanya panen parsial dengan panen total apa? Dari segi ukuran larva, parsial lebih kecil. Kemudian kalau panen total ukurannya akan lebih besar. Banyak mana hasil yang dihasilkan antara parsial dan total? Banyakan parsial. Ini ya. Ini sekilas tentang pemijahan. Kemarin sudah ya belajar bagaimana panen parsial, bagaimana tadi panen total. Sekarang kita ke panen telur. Untuk panen telur, ini panen telur. Panen telur ya. Ya. Di panen telur biasanya ada dua metode juga untuk pengistirahatan induk. Ada yang pengistirahatan induknya setiap masa panen, pengistirahatan induknya. Pengistirahatan induknya apa? Silakan deh. Karantina, resting ya, resting. Resting untuk induk ada dua metode. Yang pertama itu setelah panen. Yang kedua periode tertentu. Misalkan rata-rata di 6 bulan sekali. Kenapa ini penting? Karena ini akan menentukan nanti hasil akan berbeda juga. Hasil yang didapatkan dari hasil panen ini. Kemudian ini dari metode resting. Sekarang ke pemijahannya. Ada yang sistem paket, satu lagi ada yang massal. Kalau sistem paket seperti apa? Kayak tadi kita siapkan waring-waring ukuran berapa? 2x2. Isinya 1 jantan 3 betina. 1 jantan 3 betina. Ya. Kalau panen massal kita siapkan kolam atau jaring. Rata-rata kalau dipanen telur ini kolamnya kolam jaring. Ya. Kenapa kolam jaring? Karena memudahkan pada saat nanti panen. Ya. Kemudian metodenya yang sering digunakan itu ini restingnya pada saat periode tertentu. Kenapa? Karena tidak terlalu capek kitanya yang urusnya tidak capek. Akan menunjuk. Jadi kita periode tertentu.